Katolik menyembah Maria. Sebuah kenyataan yang sama sekali tidak mau diakui oleh umat Katolik. Dalam video ini saya akan membahas hal dan juga bukti-bukti akan penyembahan Maria yang dilakukan oleh gereja beserta umat Katolik. Shalom alaikum semuanya, selamat datang kembali di kanal Cucu Paus. Pasti kalian sering mendengar bahwa umat Katolik menyembah Maria. Hal ini sangatlah benar. Akan tetapi faktanya terus-menerus ditolak oleh umat Katolik. Mereka terus-menerus mengatakan bahwa mereka hanyalah menghormati Maria dan tidak menyembahnya. Nah, dalam video ini saya akan membahas bukti-bukti dari penyembahan Maria di gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Anda tahu gereja Katolik dan juga umatnya sebenarnya menyembah Maria. Mereka memang tidak pernah mau mengakuinya, kan tetapi kenyataannya begitu. Nah, jadi mohon tonton videonya sampai habis agar semua poin-poin saya bisa dimengerti dengan baik. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan juga membahas tentang siapakah Sang Ratu Surga di gereja Katolik. Di situ saya sudah menjelaskan asal-usul dari penyembahan Maria di gereja Katolik. Nah, sekarang saya akan membahas tentang penyembahan Maria tersebut di gereja Katolik. Jikalau Anda belum menonton video sebelumnya, maka saya sangat menyarankan bagi Anda untuk menonton video sebelumnya, agar Anda bisa mengerti dengan baik gimana sejarah akan penyembahan Maria di gereja Katolik. Nah, Alkitab sama sekali tidak memberitahu kita untuk berdoa kepada Maria. Malahan Alkitab menyebutkan bahwa kita harus berdoa dalam nama Yesus. Saya akan memulai dengan menyatakan poin saya bahwa Maria tentunya adalah wanita yang sangat baik dan benar. Karena jikalau tidak, maka tentunya Tuhan Allah tidak akan memilihnya untuk mengandung dan melahirkan putranya, yaitu Yesus Kristus. Akan tetapi ada banyak sekali hal-hal tentang Maria di gereja Katolik yang sangat tidak alkitabiah. Dan juga gereja Katolik beserta umatnya malah menyembah Maria. Anda tahu 99% apa yang diajarkan oleh gereja Katolik tentang Maria sama sekali tidak alkitabiah. Saya akan membahasnya secara rinci. Umat Kristen yang sebenarnya, yaitu Protestan, sangat menghormati Maria. Kita selalu menjadikannya panutan ulung yang jalan dan cara hidupnya patut ditiru. Akan tetapi kita tidak menyembahnya layaknya dia adalah seorang dewi. Nah, saya akan membahasnya di beberapa menit ke depan. Alkitab sama sekali tidak menyuruh kita untuk berdoa kepada Maria, sama sekali tidak. Bahkan tidak sekalipun. Malah Alkitab menyuruh kita untuk berdoa dan memuji Tuhan sendiri, bukan Maria. Dalam Salam Maria disebutkan bahwa kita harus mengucapkan kata terpujilah engkau dari antara wanita. Nah, hal ini tentunya tidak alkitabiah, karena kata puji di sini itu artinya menyembah. Sama seperti Anda berkata terpujilah Yesus selama-lamanya. Jadi, Salam Maria lebih dari sekedar penghormatan, karena itu adalah pujian terhadap Maria dan bukan terhadap Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, bisa dilihat di sini ya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata percayalah juga kepada ibuku, karena Tuhan Yesus berkata percayalah juga kepada aku. Jadi kita bisa melihat ya bahwa kita tidak sepatutnya memberikan puji-pujian dan penyembahan terhadap Maria. Puji-pujian di sini itu maksudnya penyembahan ya, karena dengan mengucapkan kata terpujilah engkau dari antara wanita itu namanya sudah menyembah. Itu beda, itu bukan sekedar memuji. Efesus 3 ayat 21 berkata, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Yesus Kristus, bagi seluruh generasi sampai selama-lamanya. Amin. Efesus 1 ayat 12 berkata, supaya kita yang pertama-tama menaruh pengharapan pada Kristus akan menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, hanya Tuhan. Soli Deo Gloria. Glory to God only, glory to God alone. Terpujilah Tuhan, hanya Tuhan. Nah, saya akan membahas tentang Salam Maria dan doa Rosario pada video-video selanjutnya yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol bell agar Anda ternotifikasi. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria tetaplah seorang perawan. Akan tetapi menurut kenyataannya, Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus Kristus. Hal ini dapat dilihat di ayat-ayat Alkitab, di mana Alkitab mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus Kristus punya saudara. Markus 6 ayat 3 berkata, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolaknya. Matius 13 ayat 54-56 berkata, bukankah dia ini anak seorang tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di antara kita? Lalu dari mana orang ini mendapatkan semua hal ini? Dan juga Matius 1 ayat 24-25 mengatakan dengan eksplisit bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anak laki-lakinya. Jadi berbeda dengan pandangan gereja Katolik, Maria punya anak lain selain Yesus Kristus. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa pandangan gereja Katolik tentang Maria, yaitu bahwa dia adalah seorang perawan seumur hidup, adalah salah. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 490-452, KGK tersebut menyebutkan bahwa Maria dikandung tanpa dosa atau biasa disebut sebagai Immaculate Conception dalam bahasa Inggrisnya. Nyatanya bahkan Maria sendiri berkata bahwa dia memerlukan seorang juru selamat. Hal ini didapatkan pada Lukas 1 ayat 46-47. Lalu berkatalah Maria, jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersuka cita di dalam Allah, juru selamatku. Juru selamatku. Ini Maria sendiri loh yang berkata, bukan orang lain, tapi dia sendiri, dari mulut dia sendiri. Seseorang yang tidak berdosa tentunya tidak memerlukan seorang juru selamat, karena juru selamat hanyalah untuk orang yang berdosa. Karena ia memerlukan seorang juru selamat, ya untuk menghapus dosa-dosanya. Karena itulah dari sini saja kita dapat melihat bahwa doktrin gereja Katolik bahwa Maria tidak berdosa itu salah. Lanjut, Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 969 mengatakan bahwa Maria adalah seorang perantara atau mediator dalam bahasa Inggrisnya. Akan tetapi Alkitab secara eksplisit, tegas dan lugas menyebutkan bahwa hanya ada satu perantara antara manusia dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Itu hanya nama Yesus Kristus ya. 1 Timotius 2 ayat 5-6 berkata, sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sendiri sebagai tebusan bagi semua orang. Kesaksiannya ini dinyatakan pada waktu yang ditetapkannya. Nah, dari sini saja kita sudah dapat melihat ya bahwa pandangan gereja Katolik dan doktrin gereja Katolik bahwa Maria adalah perantara atau mediator atau mediatrix ya dalam bahasa Inggrisnya, itu salah besar. Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 411 dan 493 mengatakan bahwa Maria hidup tanpa dosa atau menjalani sinless life dalam bahasa Inggrisnya. Akan tetapi pada kenyataannya Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Maria hidup tanpa dosa atau menjalani sinless life. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus Kristuslah yang merupakan seseorang yang tidak berdosa menurut firman Allah sendiri. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat memahami kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita memiliki imam besar yang telah dicobai dalam segala hal sama seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan Allah di dalam dia. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata, dia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di mulutnya. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa doktrin gereja Katolik bahwa Maria hidup tanpa dosa itu salah.
Gereja Katolik menganggap Maria adalah Bunda Allah. Maria memanglah adalah Bunda Yesus yang adalah 100% manusia dan 100% Allah. Akan tetapi Maria adalah ibu dari Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Allah, karena Marialah yang melahirkan Yesus. Akan tetapi di sisi Yesus yang adalah Allah, Allah sendiri tidak mempunyai ibu. Jadi Bunda Allah di Gereja Katolik itu bukanlah Bunda Allah yang adalah daging, tapi udah lebih dari itu, yaitu Bunda dari Allah yang berada di sorga. Dan itu tuh tentunya salah. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus menciptakan dunia ini pada saat penciptaan, jauh sebelum Maria dilahirkan. Ibrani 1 ayat 2 berkata, pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah dipilihnya untuk menjadi pewaris atas segala sesuatu, yang melaluinya juga Allah menciptakan alam semesta. Kolose 1 ayat 16 berkata, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Yohanes 8 ayat 58 berkata, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku mengatakan kepada kamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, ini artinya Tuhan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, yang berarti juga sebelum Maria ada. Yohanes 17 ayat 5 berkata, dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersamamu dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus Kristus sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Yesus ada terlebih dahulu, bukan Maria. Tuhan ada sedari awal, tanpa mempunyai permulaan. Maria hanyalah tubuh yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk melahirkan tubuh Kristus sang juru selamat ke bumi, bukan bunda dari Allah. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa doktrin Gereja Katolik bahwa Maria adalah bunda Allah itu salah. Gereja Katolik juga menganggap Maria sebagai juru selamat bersama-sama dengan Yesus Kristus, atau co-redemptrix dalam bahasa Inggrisnya. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Vatikan, yang berbunyi seperti ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita percaya kepada perkataan seseorang yang adalah dalam tanda kutip pelayan Allah, yaitu Paus Paulus IV, yang berbunyi, setelah diangkat naik ke surga, dia tidak meninggalkan atau melupakan misinya yang menjadi perantara dan juga penyedia keselamatan. Akan tetapi hal ini tentunya salah, karena satu-satunya pribadi yang menjadi juru selamat dan yang menyediakan keselamatan bagi umat manusia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan Maria, bukan yang lain, tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Paus Benedict XV berkata, one can justly say that with Christ she herself redeemed mankind. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya itu benar jikalau seseorang mengatakan bahwa dengan Kristus, dia yang adalah Maria menebus dosa manusia. Paus Pius IX berkata, our salvation is based upon the Holy Virgin, so that if there is any hope and spiritual healing for us, we receive it solely and uniquely from her. Yang dalam bahasa Indonesia artinya, keselamatan kita berada dalam Sang Perawan Suci. Jadi, jikalau ada harapan dan kesembuhan spiritual, kita menerimanya secara unik dan hanya daripada Dia yang adalah Maria. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah sang juru selamat, bukan Maria, bukan yang lain. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 berkata, sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya sendiri sebagai tebusan bagi semua orang. Sekali lagi, Alkitab mengatakan dengan sangat jelas, lugas, tegas, dan eksplisit bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara dan juru selamat, bukan Maria. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa doktrin Gereja Katolik
bahwa Maria adalah juru selamat bersama-sama dengan Yesus, atau co-redemptrix dalam bahasa Inggrisnya, sebagai salah. Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 966, 971, dan 2675 mengatakan bahwa Maria adalah Ratu Surga dan bahwa dia harus dipuji dengan devosi yang spesial. Akan tetapi kitab suci dengan eksplisit, tegas dan tugas mengatakan bahwa hanya nama Tuhanlah yang harusnya selalu ditinggikan dan dipuji, bukan Maria. Mazmur 148 ayat 13 berkata, biarlah mereka memuji nama Tuhan, karena hanya namanya yang ditinggikan, kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Ini Alkitab sendiri loh yang mengatakan loh, bukan kata saya, bukan kata lain, ini kata kitab suci sendiri. Yohanes 8 ayat 58 berkata, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini juga artinya bahwa Yesus Kristus sudah ada ya sebelum Maria ada. Yang harusnya dipuji ya Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 5 berkata, dan sekarang ya Bapa, muliakanlah aku bersamamu dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus Kristus sudah ada bahkan sebelum dunia diciptakan. Yesus Kristus ada terlebih dahulu sebelum Maria. Yang harusnya dipuji, disembah, dipermuliakan hanyalah Tuhan seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bukan yang lainnya, bukan Maria. Dari sini saja kita dapat melihat bahwa doktrin Gereja Katolik bahwa Maria adalah Bunda Allah itu salah. Nah, ada buku yang bernama The Glories of Mary atau berarti kemuliaan daripada Maria. Buku ini ditulis oleh seorang imam Katolik bernama Alphonsus Liguori. Dia dideklarasikan sebagai venerable pada tanggal 4 Mei 1796 dan dibeatifikasikan pada 1816. Dikanonisasikan pada 1839 dan pada akhirnya dia dideklarasikan sebagai The Doctor of the Church atau doktor dari gereja pada tahun 1871. Buku ini isinya ngawur banget, ngawur. Semua isinya merupakan puji-pujian terhadap Maria. Anehnya dan juga lucunya, jikalau Anda membacanya, saya sudah menaruh link bukunya di kolom deskripsi video ini ya, Anda menemukan bahwa ada sangat sedikit ayat-ayat Alkitab di dalamnya. Tentunya ini sangat wajar karena Alkitab melarang kita menyembah siapapun selain Tuhan sendiri. Buku ini tentunya mewakili pandangan Gereja Katolik tentang Maria yang ngawurnya luar biasa. Saya akan membahas poin-poinnya. Jika kita membaca bukunya dengan baik-baik, kita bisa melihat bahwa menurut Gereja Katolik, bahkan Maria sendiri bisa menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Ini kutipan dari bukunya. I was saved through the mercy of the Blessed Virgin. For when I saw myself at the point of death, loaded with sins and rejected by all, I turned to the Mother of God and said to her, Oh Lady, you are the refugee of all the abandoned. Behold me here and now abandoned by all. You are my only hope. You alone are my only hope. You alone can help me. Have pity on me. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka artinya sebagai berikut. Saya diselamatkan dengan anugerah dari Sang Perawan Suci, karena saat saya melihat di ambang kematian saya, yang penuh dengan dosa dan ditolak oleh semua, saya berpaling kepada Sang Bunda Allah dan berkata kepadanya, Oh wanita, engkaulah tempat berlindung bagi semua yang ditelantarkan. Lihatlah aku di sini dan ditelantarkan oleh semua. Engkaulah satu-satunya harapanku. Engkaulah satu-satunya harapanku. Engkau sendiri bisa menolong saya. Kasihanilah saya. Ini ngawur banget ya saudara-saudara ya. Kita diselamatkan dengan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan dari Sang Maria. Ini saja udah ngawur. Yohanes Paulus II juga berkata, keanggotaan di dalam milisia merupakan dedikasi secara keseluruhan terhadap kerajaan Allah dan juga terhadap keselamatan jiwa-jiwa melalui Maria yang tidak berdosa. Ini kata Sang Paulus sendiri loh, bos dari Sang Gereja Katolik. Kita diselamatkan dengan anugerah Sang Maria dan ini tuh ngawurnya luar biasa. Selain itu, bahkan semuanya tunduk pada perintah Maria. Bahkan Allah sendiri, ini bisa dilihat ya.
Oleh perintah Maria, semua tunduk dan melaksanakannya. Bahkan Allah, wisdih, dia, Maria, itu maha kuasa atau omnipotent dalam bahasa Inggris, karena bagi seorang ratu, menurut semua hukum, ratu menikmati dan menerima hak istimewa sebagaimana seorang raja. Dan karena kuasa seorang anak juga dipunyai oleh ibunya, maka ibunya juga dibuat menjadi maha kuasa atau omnipotent dalam bahasa Inggrisnya oleh anaknya yang juga maha kuasa. Karena itu mengutip dari Antoine, Allah telah menaruh seluruh bagian dari gereja bukan hanya di bawah perlindungannya, akan tetapi juga bahkan di bawah kuasa dan otoritas dari Maria. Ingat saudara-saudara, bahkan Allah sendiri tunduk kepada perintah Maria. Widih, ini luar biasa. Ini kata gereja Katolik sendiri loh. Bahkan Allah sendiri tunduk kepada Maria. Bahkan Allah sendiri tunduk kepada perintah Maria. Ini ngawurnya luar biasa. Bisa dilihat di sini ya. At the command of Mary, all obey, even God. All obey, even God. Ini ngawurnya luar biasa. Karena setahu saya dan menurut Alkitab, posisi Allah itu jauh lebih tinggi daripada posisi Maria yang adalah manusia biasa. Tapi kok menurut gereja Katolik Allah malah tunduk ke perintah Maria? Ini kan ngawur. Mana bisa Allah tunduk pada perintah Maria? Ini ngawurnya luar biasa. Hal tersebut adalah penghujatan atau blasphemy dalam bahasa Inggrisnya secara terang-terangan. Alkitab menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Maria bukanlah juru selamat bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Tuhanlah yang tertinggi di seluruh semesta alam raya ini, bukan Maria. Maria hanyalah manusia biasa yang hidup dengan benar atau righteous dalam bahasa Inggrisnya, yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Ini adalah foto dari majalah gereja Katolik yang berbunyi, "He hasn't said no to her in 2000 years. What would you have her ask him?" Yang berarti dalam bahasa Indonesia, dia, Yesus, belum pernah berkata tidak kepada dia, Maria, selama 2000 tahun. Apa yang Anda ingin Maria tanyakan kepada dia, yaitu Yesus? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Gereja Katolik menjadikan Maria sebagai alat agar Yesus menuruti seluruh perintah kita. Ya, menurut gereja Katolik kita berdoa kepada Maria agar Maria menyampaikan permintaannya kepada Yesus. Dan selama 2000 tahun menurut gereja Katolik, Yesus tidak pernah berkata tidak kepada Maria. Ini luar biasa. Maria yang tunduk kepada perintah Allah, yaitu agar dia melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ini bukan Allah yang tunduk pada Maria. Jadi dari sini saja kita dapat melihat bahwa doktrin gereja Katolik bahwa Maria membawa keselamatan, sekaligus juga bahwa Allah tunduk kepada perintah Maria, sebagai salah besar. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau Kegiatan nomor 966 dan juga 974 disebutkan bahwa Maria diangkat naik ke sorga, yang berarti gereja Katolik beranggapan bahwa tubuh dan jiwanya diangkat naik ke sorga. Nah, Alkitab sama sekali tidak menyebutkan atau mengatakan bahwa Maria diangkat naik ke sorga. Kitab Yohanes ditulis sekitar tahun 90 Masehi, yang berarti lebih dari 100 tahun setelah Maria lahir. Nah, jikalau memang benar bahwa Maria telah diangkat naik ke sorga, bukankah Yohanes yang tinggal bersama dengan Maria akan mengatakannya dalam kitabnya yang ditulis olehnya? Saat Enok dan Elia diangkat naik ke sorga, Alkitab mengatakannya dengan sangat jelas, tapi sama sekali tidak untuk Maria. Doktrin bahwa Maria diangkat naik ke sorga dideklarasikan sebagai doktrin gereja Katolik pada tahun 1950. Namun, apakah Anda tahu bahwa gereja mula-mula menolak doktrin bahwa Maria diangkat naik ke sorga pada tahun 494 Masehi? Seorang imam bernama Gelasius menolak doktrin Maria naik ke surga dan menganggapnya sebagai kesesatan atau heresi. Sebenarnya Gelasius itu bukanlah seorang paus ya. Kalau Anda cari di Google, Anda akan menemukan bahwa Gelasius itu adalah seorang paus. Tapi kenyataannya bukan, karena sebenarnya paus pertama itu adalah Paus Gregory pertama.
Tapi itu topik lain untuk lain waktu, saya akan membahasnya di video-video yang akan datang. Nah, sementara sekarang Gereja Katolik malah menjadikannya sebagai doktrin. Dan ingat, doktrin-doktrin ini sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa doktrin Maria diangkat naik ke surga adalah salah. Jika kita berdoa kepada Maria, itu artinya Maria bersifat omnipresent atau berada di mana-mana. Hal ini dikarenakan jika misalnya ya ada orang lain selain kita yang juga berdoa kepadanya di tempat lain, itu artinya ia juga bisa mendengarnya juga. Misalnya saya berdoa kepada Maria di Indonesia, sementara ada orang lain yang juga berdoa kepada Maria di Eropa pada saat bersamaan. Nah, menurut Gereja Katolik, Maria mendengar doa-doa tersebut. Hal ini berarti Maria berada di mana-mana atau bersifat omnipresent. Selain itu, menurut Gereja Katolik, Maria juga bersifat omniscient atau maha tahu dan juga omnipotent atau maha kuasa. Seperti yang kita tahu dan juga sudah kita lihat, Gereja Katolik mengatakan bahwa bahkan Allah sendiri tunduk kepada Maria. Ini kan artinya Maria bersifat maha tahu dan maha kuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, sifat-sifat ini hanya ada pada Tuhan sendiri. Hanya Tuhanlah yang mempunyai sifat istimewa ini, bukan Maria dan juga siapapun yang lain. Hanya Tuhan bersifat omnipresent atau berada di mana-mana, omniscient atau maha tahu, dan omnipotent yang berarti maha kuasa. Jangan memberikan sifat-sifat ini kepada seorang manusia yang berdosa, yang sama dengan kita semua. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa doktrin Gereja Katolik tentang Maria, bahwa Maria mempunyai sifat ketuhanan, sebagai salah. Paus Yohanes Paulus II sendiri juga telah memuji dan menyembah Maria dengan mendedikasikan dirinya dan juga kepausannya kepada Sang Maria. Simbol huruf M di lambangnya menandakan Maria, dan moto pribadinya dalam bahasa Latin berbunyi Totus tus sum Maria, yang berarti sepenuhnya diriku adalah punyamu, Maria. Saya sangat menyarankan bagi Anda untuk membaca buku ini, yaitu The Glories of Mary, agar Anda dapat mengerti dengan baik pandangan Gereja Katolik tentang Maria yang luar biasa aneh dan sama sekali tidak alkitabiah. Ingat, 99% apa yang Gereja Katolik ajarkan tentang Maria itu sama sekali tidak alkitabiah. Saya akan menyediakan link bagi Anda untuk membacanya secara online di kolom deskripsi video ini. Ya, jadi kita bisa melihat ya, pola doktrin Gereja Katolik yang semakin hari semakin tidak alkitabiah. Pada awalnya Gereja Katolik menganggap bahwa Maria adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Jadinya mereka menganggap bahwa dia tidak berdosa. Karena itu mereka membuat doktrin bahwa Maria tidak berdosa. Nah, setelah itu mereka sadar bahwa Maria yang tidak berdosa mestinya juga dikandung tanpa dosa. Nah, karena itulah mereka membuat doktrin bahwa Maria dikandung tanpa dosa atau Immaculate Conception dalam bahasa Inggrisnya. Nah, beberapa saat kemudian mereka sadar bahwa orang yang tidak berdosa pastinya tidak meninggal, melainkan diangkat ke surga. Nah, justru karena itu mereka malah membuat doktrin bahwa Maria diangkat ke surga atau Assumption dalam bahasa Inggrisnya. Karena orang yang tidak berdosa pastinya juga tidak akan mati. Jadi bisa dilihat ya, polanya terlihat dengan sangat jelas ya, bahwa doktrin Gereja Katolik secara bertahap semakin menjadi tidak alkitabiah. Nah, Ensiklopedia Biblika mengatakan, pada abad pertama dari gereja, tidak ada perhatian apapun yang diberikan kepada Maria. Nah, hanya pada waktu Kaisar Konstantin, pada permulaan abad keempat, orang-orang mulai memandang Maria sebagai seorang dewi. Akan tetapi bahkan pada waktu ini pun penyembahan tersebut masih tetap tidak setujui oleh gereja, yang dibuktikan dengan tulisan dari Epiphanius yang mencela beberapa wanita dari Trakia, Arabia, dan tempat lainnya karena mereka menyembah Maria sebagai seorang dewi dan menaruh kue sebagai sesembahan kepada kuilnya. Nih, kalau Anda ingat-ingat lagi, kenyataan ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak benar pada Perjanjian Lama, yang juga menaruh kue kepada Sang Ratu Surga. Coba baca kitab Yeremia 44 ayat 19. Dalam selang beberapa tahun ke depannya, penyembahan Maria tidak
hanya dipertimbangkan saja oleh apa yang sekarang dikenal sebagai gereja Katolik, akan tetapi itu menjadi salah satu dari doktrinnya seperti yang kita kenal sekarang. Ini kutipan dari ensiklopedia Biblika sendiri loh, buku tentang Alkitab yang berasal dari Inggris yang juga sudah sangat terkenal oleh banyak orang, bahkan sampai pada saat ini juga. Dari sini saja kita sudah dapat melihat ya bahwa memang Maria itu sebenarnya disembah oleh gereja Katolik, dan sejarahnya itu adalah karena adanya sinkretisme atau pencampur adukan antara paganisme dan kekristenan pada abad keempat pada era Kaisar Konstantin. Jika Anda masih belum mengerti, monggo cek video saya sebelumnya tentang penyembahan Maria dan sejarahnya, tentang sejarah penyembahan Maria di gereja Katolik. Kalau kita bandingkan ajaran gereja Katolik tentang Maria dengan ciri-ciri dari Dewi, kita bisa melihat sebuah kemiripan yang luar biasa. Nah, tabel ini pertama kali ditulis oleh seorang mantan suster Katolik yang pindah ke ajaran Kristen yang sesungguhnya, yaitu Protestan. Untuk sumber-sumber ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kalau kita lihat dengan baik, ini adalah perbandingan antara Maria yang ada di Alkitab dengan Maria yang ada di gereja Katolik dan ciri-ciri seorang dewi. Nah, Maria di Alkitab sangat rendah hati dan taat. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Sementara Maria di gereja Katolik disebut sebagai Ratu Surga, sama persis seperti Dewi yang juga disebut sebagai Ratu Surga. Maria di Alkitab tahu bahwa dirinya memerlukan seorang juru selamat. Sementara Maria di gereja Katolik disebut sebagai tidak berdosa, sama persis dengan ciri seorang dewi yang juga tidak berdosa. Maria di Alkitab disebut sebagai istri yang normal dan sangat rendah hati dan memiliki anak lain selain Yesus. Sementara di gereja Katolik, Maria dianggap tidak memiliki anak dari Yusuf, sama seperti Dewi yang juga tidak mempunyai anak dari seorang manusia. Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Maria tidak meninggal seperti manusia biasa. Akan tetapi dalam gereja Katolik, Maria disebutlah naik ke sorga beserta tubuh dan jiwanya, persis sama seperti Dewi yang juga tidak meninggal dan naik ke sorga. Maria di Alkitab dikatakan sebagai orang yang normal dan sangat rendah hati. Sementara di ajaran gereja Katolik, Maria sering digambarkan sedang berdiri di atas bulan sabit sambil memakai mahkota dengan bintang-bintang di sekelilingnya, persis sama seperti seorang dewi bulan. Maria di Alkitab digambarkan sebagai wanita yang normal dan sangat rendah hati. Sementara dalam ajaran gereja Katolik, Maria bersifat supernatural. Dia sering dikaitkan dengan mujizat-mujizat, kesembuhan, dan lain-lain, sama persis seperti seorang dewi yang juga tentunya bersifat supernatural. Di Alkitab, Maria dikatakan selalu membawa orang-orang kepada Yesus seperti di Lukas 2 ayat 5. Sementara di gereja Katolik, Maria bisa memerintah Yesus agar Yesus melakukan segala hal yang yaitu Maria mau, persis seperti seorang dewi yang juga kerjanya memerintah. Maria juga dikatakan bahwa ia mengetahui bahwa ia memerlukan seorang juru selamat, seperti di Lukas 1 ayat 47 yang berbunyi, "Dan rohku bersuka cita di dalam Allah juru selamatku." Maria juga sangatlah rendah hati dan taat kepada Tuhan. Sementara menurut gereja Katolik, jikalau orang-orang memakai benda-benda khusus dan juga berdoa rosarium secara berulang-ulang, maka dia bisa dibilang akan masuk surga. Nah, walaupun gereja Katolik belum mengiyakan hal ini, gereja Katolik juga sama sekali tidak pernah menolak doktrin ini. Maria dalam hal ini juga sama persis seperti seorang dewi yang juga terlibat dalam hal-hal supernatural, yang juga biasa dilakukan dengan menggunakan benda-benda khusus dan juga doa-doa atau mantra-mantra khusus. Mungkin banyak dari Anda tidak tahu bahwa Maria juga disebut sebagai wanita dari lautan atau Lady of the Sea. Tentunya Maria tidak mempunyai hubungan apapun dengan lautan. Coba kalau Anda lihat di Alkitab, dia sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan lautan, karena dia memang tidak mempunyai urusan apapun sama laut. Dari sini saja Anda dapat melihat bahwa Maria di gereja Katolik itu sebenarnya adalah seorang dewi atau goddess dalam bahasa Inggrisnya. Bisa dilihat ya fotonya di sini, Maria wanita dari lautan yang sama persis dengan dewi dari lautan. Kalau di Indonesia ada namanya Nyi Roro Kidul ya, itu kan dari lautan juga. Dan juga bisa dilihat di fotonya ini, Maria sedang berdiri dengan bulan sabit di kakinya, persis seperti seorang dewi bulan. Maria juga biasa digambarkan sedang berdiri di atas bulan sabit yang juga adalah simbol dari dewi bulan.
Maria di Alkitab tidak punya hubungan sama sekali dengan bulan Sabit, karena Maria di gereja Katolik adalah seorang dewi, bukan Maria di Alkitab. Sangat beda ya Maria di Alkitab dengan Maria di gereja Katolik. Monggo tonton video-video saya sebelumnya yang membahas tentang penggunaan simbol-simbol dewi-dewi bulan pagan di gereja Katolik. Anehnya dan juga ngerinya, patung Maria di gereja Katolik biasanya disangkut pautkan dengan darah. Hal ini tentunya sangat aneh dan juga ngeri ya, serem ya. Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa hal-hal ini alkitabiah, sama sekali tidak. Malahan jika Anda perhatikan, para penyembah pagan juga biasanya menyangkut pautkan darah di patung-patung dewa-dewi mereka. Akan tetapi anehnya dan juga ngerinya, seremnya ya, di gereja Katolik mereka tetap melakukannya. Saya akan membahas soal masalah patung di gereja Katolik di video-video selanjutnya. Mohon subscribe dan pencet tombol bel notifikasi agar Anda bisa ternotifikasi akan video yang akan datang. Bisa dilihat di sini ya, betapa menyeramkan dan ngerinya patung Maria dengan darah. Ini ngeri dan juga sangat menyeramkan ya, karena Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa hal ini tuh alkitabiah. Sama sekali tidak. Kita sudah membahas tentang gelar-gelar Bunda Allah, Ratu Surga, dan lain-lain yang diberikan gereja Katolik kepada Maria. Dan hal itu tentunya salah ya. Akan tetapi ada hal lain dari Salam Maria atau Hail Mary dalam bahasa Inggrisnya. Yang sangat aneh adalah bahwa dalam bahasa tertentu Maria dikatakan sebagai kekasih Allah. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, Salam Maria atau Hail Mary dalam bahasa Jawa yang biasa disebut sebagai sembah bekti. Bisa dilihat di sini. Jadi maksudnya Allah punya kekasih dan kekasihnya adalah Maria gitu. Terus anaknya adalah Yesus gitu. Kan aneh gitu kan. Allah itu esa, Allah tidak mempunyai kekasih. Tidak punya kekasih, Allah itu esa. Kecuali kalau yang dimaksud itu bukan Allahnya dari Alkitab, melainkan ya Allah lain. Karena tentunya jika sang dewi atau goddess Maria mempunyai kekasih, maka itu juga seharusnya adalah seorang dewa. Karena pasangannya dewi ya seorang dewa, pasangannya goddess ya God. Dan tentunya bukan Allahnya Alkitab, karena Allahnya Alkitab tidak mempunyai kekasih. Bisa dilihat di sini ya, Dewi Maria kekasih Allah. Allah tidak punya kekasih. Kalau dengan mengatakan kayak gini, ini sama sekali tidak alkitabiah. Dan ini berarti maksudnya Allah dan Maria mempunyai anak gitu, dan itu adalah Yesus. Ini kan ngawur banget gitu kan. Ini kan sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Jadi widih, ini luar biasa anehnya dan luar biasa salahnya. Makanya kan juga ada lagunya dari Dewi Maria, karena memang Maria dalam gereja Katolik itu bukanlah Maria yang ada di dalam Alkitab. Karena Maria di gereja Katolik merupakan seorang dewi atau goddess dalam bahasa Inggrisnya. Saya dilihat ya, bahkan lagu-lagu gereja Katolik juga mengakui bahwa Maria itu adalah seorang dewi gitu. Ini mereka sendiri loh yang ngakuin loh. Jadi bukan cuman berdasarkan bukti yang ada, tapi bahkan mereka pun juga mengakui bahwa Maria adalah seorang dewi. Ini luar biasa ya, luar biasa salahnya. Nah, apakah di Alkitab ada yang menunjukkan tentang penyembahan Maria? Oh iya, ada tentunya. Kita dapat melihat ini pada Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Ketika Yesus mengatakan ini, seorang perempuan yang berada di tengah-tengah orang banyak berseru, "Diberkatilah rahim yang telah melahirkan engkau dan buah dada yang menyusui engkau." Akan tetapi ia, yang adalah Yesus, berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Itu Yesus Kristus sendiri loh yang berkata bahwa berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman Allah yang dimaksud Yesus itu apa? Ya, firman Allah secara keseluruhan, termasuk bahwa Maria bukanlah perantara, dan satu-satunya yang harus kita puji-puja dan sembah dan permuliakan adalah Tuhan, bukan Maria. Dan juga tambahan, saat saya bilang percobaan pertama untuk menyembah Maria di Alkitab ya, itu saya tidak memasukkan penyembahan terhadap Sang Ratu Surga di kitab Yeremia. Yang saya maksud di sini adalah kala pertama kali ada penyembahan yang tentunya tidak alkitabiah kepada Maria. Sampai saat ini, Gereja Katolik Roma masih menyebut Maria sebagai Sang Ratu Surga,
Gelar ini sama persis dengan gelar yang diberikan kepada Dewi Pagan yang juga ada di kitab Yeremia ya. Nah, untuk mengetahui secara lebih lanjut soal sejarah penyembahan Maria ini, monggo cek video saya yang sebelumnya yang berjudul Siapakah Sang Ratu Surga di Gereja Katolik. Saya menaruh banyak sekali sumber-sumber akan penyembahan Maria sebagai seorang dewi di Gereja Katolik pada kolom deskripsi. Monggo dicek dan dibuka. Nah, kebanyakan ada dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka Anda bisa menggunakan Google Translate agar Anda bisa mengerti artinya dengan baik. Pada akhirnya, pasti banyak dari kalian yang berkata bahwa kok bisa sih Gereja Katolik dengan sengaja melakukan penyelewengan keluar dari ajaran Kristen yang sesungguhnya didasari Alkitab, yaitu adalah karena memang doktrin-doktrin Gereja Katolik itu independen atau tidak berhubungan dengan firman suci Allah. Bahkan Gereja Katolik itu sendiri mengakui bahwa memang benar bahwa doktrin-doktrin dan pemahaman mereka seluruhnya bersifat independen dari kitab suci itu sendiri. Bisa dilihat ya, semua doktrin-doktrin Gereja Katolik bersifat independen atau tidak berhubungan dengan firman suci. Ini diambil dari Familiar Explanation of Catholic Doctrine oleh Rev. M. Muller pada halaman 151. Bisa dilihat ya bahwa memang Gereja Katolik sendiri mengakui bahwa semua doktrin-doktrin Gereja Katolik bersifat independen dari kitab suci. Ini luar biasa ya, luar biasa salahnya. Saya akan membahas tentang hal ini secara lebih lanjut dan rinci di video selanjutnya yang berjudul Mengapa Gereja Katolik Roma membenci Sola Scriptura. Monggo dicek dan ditonton ya. Ya, jadi sekian penjelasan saya tentang penyembahan Maria di Gereja Katolik. Karena Maria di Gereja Katolik bukanlah Maria di Alkitab. Karena Maria di Gereja Katolik merupakan dewi atau goddess dalam bahasa Inggrisnya. Maria lebih dari sekedar dihormati dari Gereja Katolik, karena menghormati itu seperti kita umat Kristen yang sesungguhnya, yaitu Protestan yang menjadikan Maria sebagai panutan ulung, akan tetapi tidak menyembahnya. Bisa dilihat ya, ini gambar asli dari sebuah majalah Gereja Katolik loh. Luar biasa, Maria adalah sebuah alat bagi umat Katolik untuk meminta sesuatu pada Yesus. Ini luar biasa ngawur ya saudara-saudara. Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, hai umatku, keluarlah darinya supaya kamu tidak terlibat dalam dosanya dan tidak menerima bencana yang akan menimpanya. Tuhan Allah sendiri berkata pada umatnya untuk keluar dari misteri Babylon ini, karena Allah sendiri tahu bahwa masih banyak orang-orang yang terus mencintai dia namun tertipu karena berada di gereja yang salah. Saya sudah membahas tentang hal ini ya di video saya tentang siapakah misteri Babel yang dinubuatkan di kitab Wahyu yang adalah Gereja Katolik ya. Monggo cek videonya dan jangan lupa untuk like video ini dan tolong share video ini kepada sahabat, teman-teman maupun orang yang Anda kenal, karena saya jamin mereka pasti tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan itu sangatlah berbahaya. Dan jangan lupa subscribe untuk membantu pelayanan kanal YouTube ini sehingga saya juga bisa membuat lebih banyak video lagi tentang hal-hal aneh dari misteri religion atau agama misterius yang sudah dinubuatkan di kitab Wahyu yang adalah Gereja Katolik ya. Kanal YouTube ini juga mempunyai akun Instagram yaitu Cucu Paus. Monggo dicek dan di follow. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel di sebelah tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan notifikasi terhadap video selanjutnya. Dan saya akan mengupload video saya selanjutnya yang berjudul Mengapa Gereja Katolik membenci Sola Scriptura ya. Jika kita lihat Gereja Katolik sangat membenci Sola Scriptura karena ya memang doktrin pemahaman, semua doktrin pemahaman Gereja Katolik itu independen dari Alkitab seperti yang tadi sudah dibilang bahkan oleh Gereja Katolik itu sendiri. Jadi karena itulah mereka paling membenci Sola Scriptura dari antara semua sola yang Luther kemukakan. Saya akan membahasnya secara rinci dan detail di video saya selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati.